tulang sehat ada di sinar ultraviolet matahari. Sinar ini jika mengenai kulit akan mengubah kolesterol menjadi vitamin D, sehingga proses asimilasi kalsium dan pemanfaatan kalsium itu menjadi semakin efisien. Lalu kenapa masih ada osteoporosis? Bisa nggak ya osteoporosis ini dicegah lebih dini? Tindakan apa yang perlu kita lakukan seandainya osteoporosis itu sudah terjadi pada seseorang? Haruskah seseorang itu mengonsumsi suplemen vitamin D dan kalsium dosis tinggi? Cukupkah hanya untuk berjemur? Atau kita perlu menambah aktivitas di luar rumah agar semakin banyak paparan sinar matahari yang bisa kita peroleh? Bahaya nggak ya sinar ultraviolet untuk tubuh kita? Yuk kita simak video berikut. Untuk menjaga kesehatan tulang kita adalah sinar ultraviolet matahari. Sinar ini jika mengenai kulit, mereka bisa mengubah kolesterol menjadi vitamin D. Jenis ultraviolet yang kita butuhkan adalah ultraviolet tipe B yang biasanya diperkirakan muncul sekitar jam 9 hingga jam 10 pagi. Dan waktu yang kita perlukan hanyalah 5 hingga 15 menit per hari. Apa itu kolesterol? Kolesterol adalah bentuk dari alkohol atau sterol yang secara alami bisa kita temukan di sel-sel tubuh kita seperti otak, hati, ginjal, tulang belakang, dan lain-lain. Kolesterol juga banyak ditemukan di kuning telur, mentega, dan berbagai jenis lemak yang lainnya. Kolesterol dibagi menjadi dua, yaitu kolesterol jahat dan kolesterol sehat. Kolesterol jahat yang umumnya disebut dengan LDL atau low density lipid bisa menyebabkan terjadinya penumpukan kolesterol di dalam arteri ataupun darah yang bisa menyebabkan penyakit jantung. Sementara kolesterol bagus atau yang biasa disebut dengan HDL, high density lipid, adalah kolesterol yang bisa menjaga kesehatan tubuh kita. Karena dengan kolesterol ini, tubuh bisa membentuk hormon steroid, hormon seksual, ataupun sintesis vitamin D, dan lain-lain. Faktor pemicu naiknya kolesterol di dalam darah adalah stres, merokok, gula, kopi, kurangnya atau buruknya nutrisi, dan lain-lain. Makanan yang bisa menurun atau menekan rendahnya kolesterol adalah bawang putih, bawang bombay, terong, kacang kedelai, teh hijau, dan lain-lain. Bisa kita lakukan dengan cara mengonsumsi suplemen seperti niacin, vitamin B6, vitamin C, manganis, pektin, DHEA, kromium, dan lain-lain. Sifat vitamin D adalah larut dalam lemak. Fungsi utama vitamin D adalah membantu penyerapan kalsium dan fosfor di dalam tubuh yang berfungsi untuk pembentukan tulang dan gigi yang kuat. Fungsi lain vitamin D adalah untuk membantu proses asimilasi vitamin A, menjaga kesehatan nervous system dan denyut jantung, serta efisiensi dalam pembekuan darah saat terjadi luka. Vitamin D umumnya disimpan di dalam hati. Dosis harian vitamin D yang dianjurkan adalah 400 international unit untuk anak-anak dan orang dewasa. Jika kalian menyukai video ini, please like, subscribe, share, dan tinggalkan komentar yang sangat menarik di video ini agar saya tahu persis video apakah yang menarik untuk kalian semua untuk video selanjutnya. Jangan lupa tekan tombol loncengnya ya sahabat nutrisi sehat,
agar kalian selalu terupdate dalam mendapatkan informasi terkini dari channel Nutrisi Sehat. Seiring bertambahnya usia, kepadatan tulang kita mengalami penurunan secara bertahap. Kondisi ini disebut dengan osteoporosis. Osteoporosis dibagi menjadi dua, yaitu osteoporosis primer dan sekunder. Osteoporosis primer biasanya terjadi akibat kurangnya hormon estrogen di dalam tubuh dan biasanya terjadi pada wanita masa menopause dan lansia. Sementara untuk osteoporosis sekunder biasanya disebabkan karena adanya 1. Penyakit, 2. Efek samping dari sebuah operasi, 3. Pemberian obat-obatan tertentu, dan lain-lain. Sebenarnya di dalam tubuh kita itu tulang mengalami regenerasi secara alami. Artinya tulang yang sudah tua akan digantikan dengan tulang yang muda. Tetapi seiring bertambahnya umur, proses regenerasi ini mengalami kelambatan. Jadi sebenarnya inilah yang menjadi pemicu kurangnya kepadatan tulang dalam tubuh kita, yang menyebabkan tulang itu menjadi rapuh dan akhirnya menyebabkan osteoporosis. Faktor resiko osteoporosis dibagi menjadi dua, yaitu faktor resiko yang bisa dimodifikasi dan yang tidak bisa dimodifikasi. Faktor resiko yang bisa dimodifikasi antara lain kebiasaan merokok dan mengonsumsi alkohol, penggunaan obat-obatan tertentu, kekurangan vitamin D dan kalsium, rendahnya hormon testosteron pada pria, rendahnya hormon estrogen pada wanita, anoreksia nervosa, dan lain-lain. Sementara untuk faktor resiko yang tidak bisa dimodifikasi antara lain berjenis kelamin wanita, berusia 40 tahun atau lebih, memiliki keluarga dengan riwayat osteoporosis, memiliki postur tubuh yang kurus dan kecil, serta pernah mengalami patah tulang. Pada tahap awal, osteoporosis tidaklah menunjukkan gejala yang spesifik. Namun kondisi ini bisa ditandai dengan rentannya seseorang mengalami patah tulang hanya karena insiden yang sangat kecil. Contohnya karena terpeleset, terjatuh. Seiring berjalannya waktu, osteoporosis ini akan menunjukkan gejala ringan, seperti leher, nyeri tulang punggung bagian bawah, rentannya seseorang mengalami patah tulang, postur tubuh yang membungkuk, dan terjadinya penurunan tinggi badan secara bertahap. Jika gejala osteoporosis ini tidak segera ditangani, bisa membuat struktur dan komposisi tulang itu menjadi tipis dan melemah. Hal inilah sebenarnya pemicu meningkatnya resiko seseorang terhadap patah tulang. Cara pengobatan osteoporosis bisa dilakukan dengan 4 cara. Yang pertama, dengan pemberian obat bifosfonat. Obat ini bisa berupa tablet ataupun injeksi yang berfungsi untuk memperlambat pengeroposan tulang di dalam tubuh, mempertahankan kepadatan tulang, serta untuk menurunkan resiko patah tulang. Yang kedua, dengan pengobatan antibodi monoklonal. Obat ini berfungsi untuk mempertahankan kepadatan tulang dan mencegah kerusakan tulang yang lainnya, yang biasanya oleh dokter diberikan dalam bentuk injeksi setiap 6 bulan sekali. Yang ketiga, dengan menggunakan terapi hormon. Pemicu osteoporosis pada seseorang karena adanya hormon, karena rendahnya kadar hormon tertentu pada seseorang, biasanya dokter akan menyarankan terapi hormon untuk meningkatkan hormon tersebut. Dan yang keempat, menambah atau meningkatkan konsumsi kalsium dan vitamin D. Kalsium dan vitamin D ini bisa Anda peroleh dari asupan harian ataupun
suplemen tambahan sesuai dengan anjuran dokter. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa untuk like, share, subscribe, dan tinggalkan komentar yang sangat menarik di video ini agar saya tahu pasti video apakah yang sangat menarik untuk kalian semua untuk video selanjutnya. Stay fit, stay healthy, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!